dunia sepak bola geger dengan kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid. Banyak para penggemar bola memberi komentar tentang Mourinho ini, termasuk juga para pengamat sepak bola. Mereka mulai menganalisa tentang berbagai berita-berita real maupun berita-berita spekulasi yang dikaitkan dengan kembalinya Mourinho ke Madrid. Bahkan ada puluhan video di YouTube yang mengulas tentang Mourinho ini. Dan setiap hari masih hadir berbagai ulasan-ulasan baru yang dikaitkan dengan berbagai strategi ataupun berbagai gerakan-gerakan harian yang mulai dilakukan oleh Mourinho di Madrid. Tidak kalah penting adalah detik-detik terakhir setelah pengumuman merapatnya Mourinho ke Madrid, di mana kesepakatan antara Mourinho dengan Florentino Perez akan bisa batal jika Perez gagal terpilih sebagai presiden Madrid yang baru. Namun kekhawatiran tersebut tidak jadi batal karena entah bagaimana si Perez berhasil mengalahkan rival satu-satunya dalam pemilihan presiden Real Madrid, yaitu Enrique Riquelme. Dia demikian mayoritas menguasai arena pemilihan sehingga akhirnya Enrique Riquelme memberi selamat kepada Perez atas kemenangannya dan juga memberi selamat untuk bekerja di periode kepemimpinan yang baru. Entah bagaimana dua orang tua ini membuat kesepakatan yang menjadikan dunia sepak bola menjadi gempar. Kita tahu bahwa Perez dan Mourinho adalah dua sosok tua dari golongan baby boomer, generasi baby boomer. Mereka sudah di atas 60 tahun. Dan mereka telah sepakat memulai proyek baru dengan mengendalikan para pemain Real Madrid, di mana mereka adalah pemain-pemain muda. Mereka kebanyakan adalah generasi milenial dan Gen Z. Kita tahu di dunia manajemen, di dunia perekonomian, di dunia perpolitikan, di dunia lain-lain pun banyak terjadi pergesekan antara generasi baby boomer dan juga generasi X dengan generasi milenial dan Gen Z. Terutama di dunia manajemen, di dunia korporat, di dunia korporasi, di dunia pemerintahan. Itu semua tidak mudah mengendalikan dan mengelola Gen Z maupun milenial. Namun kali ini dua orang tua ini telah membuat kesepakatan, dan untuk itu maka Eko Papa pun merasa tertantang untuk ikut mengulasnya. Karakter Mourinho yang teatrikal, penuh taktik sekaligus kontroversial adalah tambang emas yang menjadi konten bagi para YouTuber ataupun para komentator-komentator atau para insan media, di mana mereka banyak melakukan spekulasi, banyak membuat evaluasi tentang bagaimana Mourinho di masa lalu. Namun sebetulnya tidak ada salahnya bagi mereka yang masih bersikap optimis, karena memang Mourinho memiliki track record, memiliki rekam jejak yang sangat mentereng. Dia telah membawa Porto untuk memenangkan 3 trofi sekaligus. Dia kemudian juga berhasil masuk ke Chelsea dan dalam 3 tahun berturut-turut bisa memenangkan Liga Premier. Dan bahkan pada saat kehadirannya pertama, dia berani-beraninya menyebut dirinya sebagai The Special One. Ini adalah sebuah kata-kata pongah, namun ternyata terbukti. Dan banyak para penggemarnya menyukai kepongahannya dia. Namun juga tidak sedikit mereka yang muak dengan bualan dengan kata-kata besarnya Mourinho. Dan kemudian dia juga mampu mengukir tinta emas di Inter Milan. Dia berhasil memenangkan 2 kali Serie A dan kemudian
Coppa Italia. Dan berarti juga dia juga memenangkan triple, sebuah sejarah, triple winner, sebuah sejarah yang baru terjadi di kancah persepak bolaan Italia. Tidak kalah juga dia pernah menukangi Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013. Dia meruntuhkan dominasi Barcelona, di mana selama itu Barcelona malang melintang di Liga Spanyol. Namun dengan kehadirannya Mourinho, maka Real Madrid mampu mematahkan, dan bahkan dia mencetak prestasi 100 poin dan 121 gol di dalam liga tersebut. Tidak kalah menariknya adalah pengalamannya di MU. Walaupun tidak terlalu gemilang, namun dia juga bisa mencapai posisi runner-up Premier League, di mana saat itu posisi MU sedang tersiok-siok di papan tengah, sebuah posisi yang memalukan sebagai klub elit peninggalan dan warisan Alex Ferguson. Kemudian periode setelah Ferguson pergi, MU tersiok-siok di papan tengah dan bahkan pernah mendekati papan bawah, namun oleh Mourinho mampu dibawa ke posisi runner up. Dan berikutnya dia sedikit mencicipi kepemimpinan di Tottenham, namun ternyata tidak mulus karena dia dipecat pada saat-saat yang genting, pada saat-saat ada sebuah pertandingan akan dimulai, namun justru dia dipecat oleh pemilik klub. Dan dia juga mampu menjadikan AS Roma memenangkan Conference League pada 2022, dan terakhir dia adalah di Fenerbahce di Turki. Dan saat dia berkolaborasi, berbisik-bisik dengan Perez, sebetulnya dia sedang mentukangi Benfica di Portugal. Dan di situ unik, seru, intrik, bisik-bisik kawan lama yang menghasilkan kesepakatan di mana Mourinho bersedia datang kembali ke Real Madrid dengan segudang syarat. Syarat-syaratnya sangat berat. Paling tidak ada 5 syarat berat. Intinya dia ingin independensi yang penuh 100% di dalam mengelola dan memilih squadnya, di dalam memilih para penggawanya, dalam memilih para pemainnya, termasuk menjual ataupun termasuk membeli. Bahkan dia diberi anggaran belanja di awal kepemimpinannya sebesar 150 juta euro, sebuah angka yang fantastis yang hanya diberikan kepada pelatih yang memang sudah punya track record. Namun rupanya hingga hari ini rekaman video ini dibuat, bahkan anggaran yang besar tersebut belum dipakai atau dipergunakan semestinya, sepenuhnya. Artinya Mourinho sangat piawai di dalam menggaetkan dan bahkan menggagalkan berbagai kesepakatan transfer antara pemain dengan klub yang meliriknya, yang sudah terjadi negosiasi intens, namun kemudian digagalkan dengan kedatangan dan digagalkan dengan satu WhatsApp atau satu SMS atau dengan satu telepon pendek oleh sang Mourinho kepada sang pemain tersebut. Mourinho memang mempunyai watak yang unik. Dia memiliki anak emas, namun juga dia memiliki musuh-musuh di dalam klub yang dipimpinnya. Maksudnya dia memiliki orang-orang yang dianak emaskan karena kepandaiannya bermain sepak bola dan kepatuhannya menjalankan instruksi dari luar lapangan ataupun instruksi di ruang ganti, dan semuanya diterapkan 100% di lapangan dan menghasilkan sukses, menghasilkan gol ataupun bisa menggagalkan gebrakan dari lawan. Itu mereka antara lain adalah Didier Drogba dan Frank Lampard tatkala Mourinho ada di Chelsea. Bahkan Drogba pernah berkata rela mematahkan kakinya lawan demi Mourinho. Ada juga Wesley Sneijder dan Marco Materazzi saat di Inter Milan. Materazzi bahkan menangis terseduh-seduh di parkiran saat Mourinho pamit berangkat ke Real Madrid. Bahkan Michael Essien selalu memanggil Mourinho dengan sebutan Daddy. Ini adalah
hubungan intim, hubungan spesial Mourinho dengan pemain-pemain yang sangat disayanginya. Namun juga Mourinho mempunyai track record konflik dan korban dan blunder dari taktik egonya. Iker Casillas dari Madrid sebagai kapten dan sebagai penjaga gawang yang keberadaannya sangat dominan pernah dibangku cadangkan gara-gara tuduhan bahwa Iker Casillas banyak melakukan komunikasi dan intrik-intrik dengan pemain Barcelona, dan itu adalah di mata Mourinho itu dianggap sebagai kelemahan. Kalau kita berperang tidak ada kompromi, dia adalah musuh. Meskipun secara pribadi kalian kenal, kalian saling mengenal, bahkan dahulu kala kalian pernah satu sekolah, tetapi antara Barcelona dan Madrid adalah musuh. Sangat tabu bagi kamu si Casillas untuk telepon-telepon, untuk ngobrol-ngobrol dengan pemain Barcelona, meskipun itu hanya untuk menjaga keserasian komunikasi apabila suatu saat mereka para pemain saling menjadi satu tim membela negara di dalam Piala Dunia. Jadi demikian kejamnya Mourinho terhadap pribadi pemain yang dianggap membangkang. Paul Pogba juga pernah terjadi konflik terbuka pada saat latihan dan tertangkap kamera di mana Mourinho menyebutkan dia sebagai virus di dalam tim. Cristiano Ronaldo juga pernah didamprat karena tidak mau menjalankan taktik bertahan, manakala Mourinho memerintahkan taktik itu untuk menghadapi lawan musuhnya. Mourinho juga punya blunder sendiri pada saat di Chelsea, di mana dia berseteru dengan Dr. Eva Carneiro, di mana ini merupakan blunder besar yang mengakibatkan Mourinho hengkang dari Chelsea, di mana pada saat itu karena Hazard mengalami cedera di lapangan dan wasit memberi kode untuk memanggil tim medis ke lapangan, Dr. Eva dengan serta-merta masuk ke lapangan untuk menolong Hazard. Namun itu dianggap sebagai perbuatan konyol dan perbuatan yang sangat merugikan Chelsea, karena posisi waktu itu sedang di mana Chelsea sudah ada pemain yang kena kartu merah. Apabila Hazard harus ditarik keluar lapangan, maka berarti pasukannya hanya tinggal 9. Itu adalah logika sepak bolanya Mourinho. Namun dia tidak memikirkan bagaimana bahwa sang dokter juga punya otoritas untuk menjaga kesehatan dan terutama melakukan pertolongan medis kepada pemainnya. Tidak peduli bahwa waktu tinggal 5 menit atau tinggal 2 menit, di mana itu adalah waktu yang sangat krusial bagi sang klub, bagi Chelsea untuk mengejar bola, untuk menendang ke gawang musuh. Dan blunder itu berakibat pada Dr. Eva resign, mengundurkan diri, dan ujung-ujungnya dia bahkan melakukan gugatan hukum, dan terakhir diselesaikan dengan kompensasi dan permintaan maaf. Ini adalah satu hal yang membuat kisah sang Mourinho demikian syarat dengan berbagai hal, dan itu menjadikan banyak pihak menjadikan Mourinho sebagai sosok pelatih, sosok manajer yang memang sangat egoistis dan tidak mau memberikan tenggang rasa kepada situasi-situasi tertentu. Dan sosok ini pula yang menjadikan Mourinho tadinya disayang oleh insan pers, namun kemudian juga dicemooh oleh insan pers. Mourinho tadinya sangat bangga manakala kita memenangkan sebuah laga. Kemudian di press conference dia dengan bangganya berceloteh mengenai kesuksesan timnya di lapangan. Namun di saat-saat belakangan, pada saat-saat pamornya sudah memudar, dia sering mengalami kekalahan dan bahkan pernah dipecat dari klubnya, misalnya dari Tottenham, dari Chelsea, dan dari klub lainnya. Itu karena performanya buruk, sehingga para pers juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh dia, dan itu adalah menjadikan Mourinho sangat membenci pers. Dan menariknya, di saat kemarin, waktu saat dia resmi masuk Real Madrid, dia bahkan
membuat satu statement di mana dia membuat pernyataan bahwa saya tidak akan mau berkomentar lagi. Tugas saya hanya adalah memenangkan pertandingan. Itu adalah statement dia waktu saat di pertemuan pertama kali dia diumumkan melatih di Madrid. Mourinho juga mempunyai sebuah cerita yang rivalitas yang sangat intens dengan Pep Guardiola. Kita tahu Pep adalah seorang pelatih yang piawai. Dia pemain sepak bola yang hebat dan setelah melatih pun juga prestasinya cukup cemerlang. Dan sering kali dua pelatih ini antara Pep dan Mourinho sering berhadap-hadapan. Bisa menang, bisa kalah, bisa draw dan lain sebagainya. Namun setiap kali terjadi press conference, Mourinho dengan keahlian membualnya atau dengan pelintiran kata-katanya selalu meremehkan Pep, dan sehingga Pep saking kesalnya mengatakan bahwa memang di ruang pers ini bosnya adalah dia, sang brengsek. Itu kata-kata Pep terhadap komentarnya terhadap Mourinho. Ini adalah berbagai hal yang terjadi. Memang faktanya Pep adalah pelatih yang sangat piawai. Dia juga mengembangkan permainan takatiki yang enak ditonton, namun sering permainan itu dipatahkan dengan taktik parkir bus oleh sang Mourinho, dan berakhir bahwa takatikinya menjadi mandul. Seberapa hebatnya dia main utak-utik sana sini, namun tidak bisa menembus parkir bus di depan gawang dia sendiri. Ini adalah taktik pragmatis di mana yang penting tidak kemasukan gol. Tidak peduli apakah permainan sepak bolanya indah ataupun menjemukan, tetapi itu adalah sang Mourinho. Dan ini adalah mengapa banyak orang yang sangat ingin tahu entah apa nanti sukses yang hebat, ataukah dia harus dipecat sebelum masa kontraknya 2 atau 3 tahun ini berakhir. Jadi kita semuanya ingin menunggu, ingin tahu, kita sangat ingin melihat. Dan kira-kira dari itu semuanya, maka banyak para komentator sepak bola mengulas. Dan kalau dalam hitung-hitungan, kira-kira skornya adalah 50-50. Yang memuja, yang masih mempunyai harapan ada 50%, namun yang pesimistis dan meramalkan bahwa Mourinho akan gagal juga kira-kira 50%. Dan bagaimana Eko Papa meramalkan? Eko Papa secara terus terang melihat sebuah optimisme karena Mourinho mendapat mandat penuh dari sang Perez, dan mandat penuh itu akan dijabarkan di ruang ganti dan di slot transfer. Dia boleh memilih pemain siapa saja, termasuk menjual pemain-pemain siapa saja. Dan di situ kemampuan Mourinho untuk mendikte para pemain milenial maupun pemain Gen Z untuk tunduk dan takluk menjalankan strategi dan perintah sang Mourinho. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda masuk 50% yang optimis atau 50% yang pesimis tentang hadirnya Mourinho di Madrid? Tulis komentar dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.